Sebuah fakta mengerikan muncul dari perang Rusia-Ukraina. Sebuah badan amal asal Amerika Serikat mencatat jika lebih dari 10.000 tentara Ukraina kehilangan anggota tubuhnya. Dalam laporan yang dikutip dari Newsweek edisi Amerika, para prajurit militer Ukraina mengalami cacat permanen akibat luka parah akibat perang. Data ini dirilis oleh Badan Amal AS Kit-Def yang menyokong protetis bagi para tentara Ukraina korban perang sejak Oktober 2022 lalu. Sayangnya dari jumlah keseluruhan tentara Ukraina yang kehilangan anggota tubuh, belum seluruhnya bisa mendapat tangan atau kaki palsu. Kepala Kit-Def cabang Ukraina Oleksandr Rubtsov, hingga saat ini baru 20 tentara Ukraina yang mendapatkan kaki palsu, sementara masih ada 200 orang lainnya yang masih berada dalam daftar tunggu. Berkat kami, 20 orang tentara Ukraina telah kembali berdiri, tetapi kami memiliki 200 orang lagi dalam daftar tunggu. Dan untuk memenuhi permintaan tersebut, kami memerlukan 100 organisasi lain seperti milik kami, ucap Rubtsov dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Merujuk dari data yang dirilis pemerintah Ukraina yang dikutip Viva Militer dari Fox News, total ada 143.000 tentara Ukraina yang terluka dalam perang melawan pasukan militer Rusia yang dilancarkan sejak 24 Februari 2022. Kegagalan strategi serangan balik kembali harus diterima unit militer Ukraina saat mencoba menerobos kota Kupyazhian di Oblast Provinsi Kharkiv. Pasukan Rusia memukul telak hingga mundur adalah jalan satu-satunya yang harus diambil. Kontak tembak terjadi pada Senin 17 Juli 2023 malam waktu setempat saat sejumlah tentara Ukraina bergerak untuk menyerang garis depan pasukan Rusia di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, unit militer Ukraina juga berencana melakukan agresi terhadap pasukan Rusia yang berada di Republik Rakyat Luhansk dan Zaporizhia. Akan tetapi kesiapan pasukan militer Rusia membuat situasi tak berpihak setelah sering serang tentara Ukraina terpukul dan melarikan diri ke arah Kupiansk. Informasi ini diungkap oleh juru bicara milisi rakyat Luhansk, Letnan Kolonel Andriy Maroko. Menurut Maroko, menarik pasukannya sampai garis pertahanan kedua dan ketiga. Tak cuma itu, banyak posisi yang juga ditinggalkan oleh tentara Ukraina yang ketakutan. Di sisi lain, para pimpinan militer Ukraina juga tak bisa memberi sanksi terhadap tindakan pasukannya tersebut. Karena kerugian kritis dari informasi bersenjata Ukraina, komando Ukraina di lapangan terpaksa menarik pasukannya dan sarana ke garis pertahanan kedua dan ketiga. Banyak posisi ditinggalkan oleh militan Ukraina tanpa persetujuan dari pimpinan yang lebih tinggi, kata Maroko seperti dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya merilis data kerugian pasukan Ukraina di Kupyazhian, yakni kematian 35 orang prajurit dan hancurnya 4 kendaraan lapis baja. Kemudian tentara Rusia juga berhasil mengeliminasi 2 unit kendaraan militer lainnya. Putin balas dendam, Rusia hujani Ukraina dengan drone dan rudal. Rusia telah meluncurkan serangan rudal ke sasaran di Ukraina Selatan dan Timur menggunakan drone dan kemungkinan rudal balistik. Hal ini terjadi sesaat setelah adanya ledakan di jembatan Kerch atau jembatan Crimea yang menghubungkan daratan Rusia dengan semenanjung Crimea. Mengutip keterangan Angkatan Udara Ukraina yang diwartakan Al Jazeera, saat ini pelabuhan Odessa dan wilayah Mykolaiv, Donetsk, Kherson, Zaporizhia, serta Dnipropetrovsk berada di bawah ancaman serangan pesawat tak berawak Rusia. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan drone Shahid buatan Iran menyerang target di wilayah Mykolaiv. Serangan itu menimbulkan kebakaran. Ini cukup serius. Detail lebih lanjut tentang kebakaran akan dirilis pagi hari nanti, ujar Wali Kota Mykolaiv, Oleksandr Sankevich di aplikasi perpesanan Telegram. Kepala Administrasi Militer Wilayah Odessa, Oleg Kiper, mengatakan sistem pertahanan udara di sana terlibat dalam menangkis beberapa gelombang serangan pesawat tak berawak Rusia. Militer Rusia melancarkan serangan balasan ke basis pasukan angkatan bersenjata Ukraina di sebuah galangan kapal di kota pesisir Odessa pada hari Selasa. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Rusia TASS, kabar serangan militer Rusia ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Pers Presiden Rusia, Dmitry Peskov. Dalam keterangannya, Peskov menyatakan jika serangan ini adalah balasan terhadap sabotase militer Ukraina di jembatan Crimea pada hari Senin. Sebuah galangan kapal yang diyakini sebagai tempat menyiapkan rencana sabotase di Crimea hancur lebur usai dihantam rudal presisi tinggi.
Serangan malam dengan senjata presisi tinggi berbasis laut di fasilitas infrastruktur pelabuhan di Odessa adalah serangan balasan untuk jembatan Crimea, ujar Peskov. Tak hanya itu, rudal jelajah militer Rusia juga menghantam stasiun bahan bakar di kota Mykolaiv dan Odessa, di mana kedua pangkalan memiliki volume 70.000 ton bahan bakar, tempat pengisian banyak kendaraan tempur militer Ukraina. Di daerah Nikolaev dan Odessa, fasilitas penyimpanan bahan bakar dengan total volume sekitar 70.000 ton juga dihancurkan, dari mana peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina disuplai dengan bahan bakar, kata Peskov. Militer Rusia meyakini jika Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina dan Angkatan Laut Ukraina adalah dalang di balik serangan di jembatan Crimea. Aksi sabotase dengan menggunakan 2 unit pesawat tanpa awak drone permukaan yang berakibat timbulnya ledakan. Insiden ini membunuh pasangan suami istri dan melukai putrinya yang masih kecil. Serangan ini sendiri terjadi setelah muncul laporan tentang beberapa ledakan yang menargetkan jembatan Kars sekitar pukul 3 pagi pada hari Senin. Video yang diambil dari jalur kereta api yang berdekatan menunjukkan ledakan telah memotong bagian jembatan jalan dekat pilar 145 sehingga tidak mungkin pengemudi melintasi bagian itu. Laporan awal menunjukkan serangan itu dilakukan melalui beberapa kendaraan amfibi tak berawak yang membawa bahan peledak atau drone laut yang diarahkan ke jembatan dan kemudian diletakkan dari bawah jalan raya. Rusia menyalahkan serangan ini kepada Ukraina. Jembatan Kars juga dikenal sebagai jembatan Crimea, dibangun oleh Rusia setelah Moskow mencaplok semenanjung Crimea secara de facto dari Ukraina pada tahun 2014. Konstruksi diumumkan pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018. Jembatan ini memiliki makna simbolis yang besar bagi Kremlin. Di tahun 2018, Presiden Rusia Vladimir Putin merayakan pembukaan jembatan dengan mengendarai truk Kamaz dari Kars ke Crimea dan memberitahu para pekerja bahwa mereka telah melakukan keajaiban. Ini adalah kedua kalinya jembatan itu terkena ledakan sejak invasi besar-besaran Rusia pada bulan Oktober. Sebuah bom truk meledak di jembatan tersebut, menyebabkan beberapa ruas jalan runtuh ke dalam air. Atas serangan ini, Putin mengancam akan terjadinya pembalasan militer atas serangan di jembatan itu. Ia bahkan menyebut Ukraina sebagai rezim penuh teror. Tentu saja, tanggapan Rusia akan mengikuti. Kementerian Pertahanan sedang mengerjakan proposal yang relevan kepada Putin pada pertemuan kepemimpinan Rusia di Moskow pada Senin malam, seperti dilansir kantor berita TASS.